Antropologi berasal dari kata anthropus yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, bagaimana melihat masyarakat mampu membangun sistem budaya yang di dalamnya terdapat pola pikir dan pola perilaku, yang merujuk pada nilai-nilai yang disepakati sebagai norma, hukum, kaidah, dan ketentuan yang dianut bersama. Antropologi juga berkaitan dengan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang hidup bersama, saling berinteraksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Pengertian hukum dalam perspektif antropologi adalah kreasi manusia sebagai bagian dari subsistem budaya yang mampu membentuk perilaku dan pola pikir manusia. Sosiologi antropologi hukum adalah dua metode atau pendekatan untuk memahami hukum. Sosiologi dari aspek interaksi antar manusia, sedangkan antropologinya dari aspek suatu pendekatan terhadap manusia sebagai sumber lahirnya perilaku pola pikir yang menjadi sistem budaya, yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Antropologi keluarga mempelajari hal-hal mengenai hubungan suami istri, mengetahui peran dan fungsi anggota keluarga, dan juga terdapat kebudayaan atau adat yang terjadi dalam keluarga, serta adanya aturan agama yang mengatur tentang keluarga. Filosofi sistem hukum dalam pandangan ontologis yaitu di mana sistem hukum atau ilmu hukum dipandang sebagai suatu kesatuan hukum yang hakikatnya adalah agar masyarakat merasakan keamanan, ketentraman, dan masyarakat terlindungi dari berbagai bentuk yang membahayakan hidup masyarakat. Credo adalah otoritas hukum, sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis, misalnya perintah Allah tentang nikah. Apakah hukum nikahnya itu, dan apa kaidah usul fikih dan fikihnya, yaitu rukun dan syarat perkawinan. Perilaku sosial tradisional normatif adalah suatu perilaku yang terus-menerus dilakukan masyarakat dan dirasakan manfaatnya sehingga perilaku itu dipertahankan sebagai ketentuan hidup yang memudahkan mereka untuk menjalankan hidupnya karena terpelihara dengan norma atau adat yang disepakati. Perilaku manusia terbentuk dari norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum sebagai upaya mengawasi kehidupan masyarakat agar perilaku masyarakat bisa dikendalikan ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Perilaku yang menyimpang dari sosial normatif akan menimbulkan konflik dan berakhir sebagai penolakan. Norma sosial yang kolektif adalah sesuatu yang didasari oleh masyarakat bahwa hidupnya tidak bisa sendiri dan kemudian meyakini memasukkan dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keharmonisan sosial yang terus-menerus, sehingga masyarakat hidupnya aman dan tentram. Secara historis, bahwa hidup ini dibentuk oleh suatu perubahan yang perubahan itu dimulai dari setiap kepercayaan terhadap berbagai metodologi dalam kehidupan yang terus berubah. Dan perubahan itu diperkuat dengan sistem ilmu yang terus menjadi teori suatu paradigma masyarakat dalam memahami setiap ketentuan yang berlaku, yang mengatur kehidupan sistem sosial. Kajian manusia dalam ikatan genetik, sistem budaya dalam keluarga setelah terjadinya perkawinan maka akan terbentuk sistem persaudaraan, kepemimpinan, dan kekeluargaan. Seperti berikut. Yang pertama, perkawinan. Dengan adanya perkawinan, keluarga terjadinya ikatan atau adanya ikatan. Macam-macam perkawinan yaitu yang pertama, perkawinan antar kerabat, tradisi yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, perkawinan yang hanya dibolehkan kepada orang yang sederajat, misalnya yang kaya dengan orang yang kaya. Yang ketiga, perkawinan yang boleh dilakukan kepada selain kasta yang sama atau tidak sederajat. Contohnya, masyarakat biasa menikah dengan masyarakat yang kaya.
Yang kedua, akibat dari hukum hubungan genetik atau keluarga, yaitu dengan adanya perkawinan timbullah ikatan suami istri yang melahirkan hak dan kewajiban. Jika ada anggota yang meninggal, maka akan terjadinya waris mewariskan. Yang ketiga, terjadinya mahram, mana yang halal dan haram dinikahi. Dan yang keempat, perceraian, yaitu akan terjadinya pembagian harta bersama. Pandangan inklusisme dalam antropologi keluarga adalah suatu pandangan di mana keluarga mulai membuka sistem demokrasi atau kebebasan dalam perkawinan. Alasan poligini dalam masyarakat ialah dalam masyarakat seorang laki-laki yang menikahi lebih dari seorang perempuan atau disebut dengan poligini bukan karena alasan moral tetapi karena alasan ekonomi. Contohnya seperti masyarakat di Irian Jaya dari suku Kapauku, laki-laki di daerah tersebut memiliki keinginan untuk beristri banyak. Si istri yang tidak setuju berpoligami dan si istri tersebut harus membayar uang kepada suaminya sesuai sebesar dengan mahar yang pernah diberikan. Tetapi di sisi lain, sebagai istri yang ada di masyarakat Kapauku menuntut suami juga untuk berpoligami supaya tidak banyak perempuan yang terlantar. Adapun pendapat istri dalam masyarakat Kapauku yang memiliki pekerjaan tidak setuju jika suaminya berpoligami. Maqasidus syariah adalah tujuan syariat yang terbagi menjadi 5, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, yang kemudian lahir teori kredo, teori syahadah, teori otoritas hukum, yaitu kita melakukan perjanjian dengan Allah dengan bersyahadat bahwa kita hanya kepada Allah mempertuhankan dan menghambakan diri, dan bersyahadat bahwa Muhammad SAW sebagai penyebar risalah Islam yang sempurna. Dalam hifdzuddin, kita berpegang teguh dalam ketauhidan. Maqasidus syariah yang kedua yaitu hifdzu akli, yaitu memelihara akal. Contohnya seperti mencari ilmu, mengembangkan pemikiran, berwacana, melatih pola pikir, berfilsafat. Itu semua bagian dari hifdzu akal. Agar kita menjaga akal, agar kita berilmu dan melaksanakan segala kegiatan dengan ilmu. Hifdzu akli berkaitan dengan agar kita bisa menghindarkan diri dari semua perbuatan menyimpang dari hukum Allah. Maqasidus syariah yang ketiga yaitu hifdzun nafs, yaitu memelihara jiwa. Upaya hifdzun nafsi yaitu pertama memelihara jiwa agar tetap sehat. Contohnya, pada masa pandemi ini kita diharuskan untuk memenuhi protokol kesehatan agar jiwa kita tetap sehat. Yang kedua, menghindarkan diri dari semua perbuatan yang merugikan jiwa orang lain seperti melukai, membunuh, dan sebagainya. Maqasidus syariah yang keempat yaitu hifdzun nafs atau nasl, yaitu memelihara keturunan. Memelihara keturunan adalah kelanjutan generasi yang akan bertanggung jawab melanjutkan kepemimpinan, yang akan datang melanjutkan memelihara kekayaan negara. Salah satu cara memelihara keturunan adalah kita harus melakukan atau melaksanakan perkawinan dengan cara yang benar. Maka disitulah diatur rukun dan syarat perkawinan dan dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan. Maqasidus syariah yang kelima yaitu hifdzu mal atau memelihara harta kekayaan. Sesungguhnya harta adalah titipan Allah. Ketika kita memiliki amanah untuk menerima harta dari Allah sebagai rezeki, maka harta itu harus memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Dari hal tersebut, maka muncullah infak, zakat, sodakoh, dan itulah cara memelihara harta. Secara epistemologis, bahwa dari maqasidus syariah ada sumber utama yang diambil pelajaran. Pertama, teori perjanjian yaitu syahadat. Kedua, teori penghambaan yaitu sholat. Yang ketiga, teori pembersihan harta, contohnya zakat. Yang keempat, teori pengendalian hawa nafsu yaitu melatih kesabaran, menerima cobaan dari Allah, contohnya seperti puasa agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, teori tapak tilas yaitu menunaikan ibadah haji.